lambat ya. See you. Shalom anak sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap semuanya sehat dan penuh semangat. Hari ini kita mau kembali beribadah. Tapi sebelumnya, anak-anak sekolah minggu persiapkan dulu hati dan pikirannya, lipat tangannya, duduk yang manis, kita mau berdoa. Sudah semuanya? Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu kepada kami anak sekolah minggu. Ya Bapa, sekarang kami mau beribadah kepadamu, kiranya mengurapi hati dan pikiran kami agar berfokus dan juga bersemangat untuk memuji dan mengenal-Mu. Terima kasih Bapa, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian Big or Small. Tuhan membuat
lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur memiliki Engkau, Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pada hari ini. Tuhan, itu semua oleh karena kasih karunia yang Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh tetap menikmati kasih karunia, bahkan menikmati setiap ciptaan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Imelda Sirotan, ketika dia membawakan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya biarlah urapan yang daripada Allah Bapa Surgawi yang tercurah dalam kehidupannya, sehingga apa yang Engkau rindukan bagi kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, itu boleh tercipta sesuai dengan tatanan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan Engkau memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu, mulai dari balita sampai ke anak remaja Tuhan. Biarlah Engkau berikan kepada anak-anak ini Tuhan pendengaran yang jernih, pendengaran yang setia kepada firman Tuhan, karena kami percaya Tuhan sekalipun melalui dari online Tuhan kami memberitakan kebenaran firman-Mu, kami percaya mereka boleh mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan-Mu dalam kehidupan anak-anak ini Tuhan. Engkau memberkati hati mereka, Engkau berkati setiap kehidupan anak-anak ini Tuhan, sehingga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang akan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya Tuhan mereka adalah generasi penerus bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati juga kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan sukacita yang daripada Allah Bapa Surgawi. Tuhan, pada hari ini juga Tuhan kami mau berdoa
buat bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau tidak kebetulan menjadikan kami menjadi bangsa Indonesia, tetapi kami percaya Tuhan, biarlah anugerah Tuhan bahkan kemurahan Tuhan tercurah bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah seluruh bangsa Indonesia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan jajaran pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, Gubernur Tuhan, bahkan mulai dari ibu kota sampai ke desa-desa terpencil sekalipun Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap para pemimpin ya Tuhan, yang sebagai alat-Mu Tuhan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau berikan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka memimpin dengan jujur dan adil Tuhan, sehingga masyarakat Indonesia merasakan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan juga kekuatan baru bagi Bapak Jokowi, sehingga dia boleh tetap menerapkan apa yang menjadi aturan yang akan ditegaskan bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkatinya Tuhan. Begitu juga Tuhan, banyak keributan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara yang kami cintai ini Tuhan, tapi kami percaya ada maksud dan tujuan Tuhan, sehingga mereka boleh mengandalkan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Tuhan, begitu juga ya Bapa, masih terjadinya Tuhan virus COVID-19 Tuhan, kami percaya dan kami menyerahkan kepada seluruh para tim dokter Tuhan, biarlah mereka Tuhan rela berkorban untuk mengobati setiap yang kena virus COVID-19 Tuhan. Engkau berikan kepada mereka kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikan juga Tuhan penghiburan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Begitu juga ya Bapa, Engkau memberkati setiap para tim medis Tuhan, mulai dari tim dokter, perawat Tuhan. Kami percaya biarlah Engkau taruhkan hikmat yang daripada Allah Bapa Surgawi, sehingga mereka penuh dengan sukacita melayani seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GKPI Sidoarjo Timur Tuhan. Kami percaya biarlah cinta kasih-Mu yang akan mengalir dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh tetap mengagungkan Engkau di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau berkati juga organisasi yang terbentuk di Gereja GKPI Sidoarjo Timur Tuhan. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai hamba-Mu, sebagai pelayan-Mu Tuhan yang Engkau percayakan melayani di GKPI Sidoarjo Tuhan. Kami percaya semuanya itu hanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Engkau memberkati kami seluruh guru-guru sekolah minggu Tuhan. Biarlah Engkau yang menyatukan hati kami dan Engkau menyatukan roh kami, sehingga kami bersehati di dalam melayani Engkau. Kami bersehati di dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami boleh ada dan kami boleh bersama-sama melayani di tengah-tengah pelayanan yang Engkau percayakan. Ini semua oleh karena kasih karunia yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan kami GSM Tuhan, sehingga kami boleh tetap mempermuliakan nama-Mu. Dan kami mau mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Jumpa lagi dengan Bu Melda pada hari ini. Wah, luar biasa ya tadi ya. Ada yang sukacita memuji Tuhan, ada yang senang-senang bernyanyi untuk Tuhan, dan sekarang kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, semuanya boleh duduk yang manis, duduk yang rapi, siapin Alkitabnya. Jangan ada lagi yang lari-lari sana sini ya. Ya, semuanya boleh fokus, kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Hari ini Ibu Melda mau menyampaikan atau menabur firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Lama, dari Kitab Daniel. Coba buka semuanya. Kitab Daniel pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat 30 ya. Daniel 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Oke. Ya, karena ceritanya
sekali kita sama-sama baca yang di sini saja judulnya. Yuk, sama-sama kita baca judulnya. 1, 2, 3 ya. Tulisan di dinding. Iya. Tulisan apa yang ada di dindingnya? Coba sekarang sebelum kita dengar-dengaran sama Ibu Belda, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, "Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan
ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga, terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Ya, tadi siapa yang sungguh-sungguh memperhatikan atau menikmati cerita yang video yang tadi sudah berlangsung? Iya, pintar, hebat semuanya. Nah, anak-anak yang baik, tadi kita sudah melihat dan mendengar bagaimana cerita tentang seorang raja yang mempergunakan apa? Perlengkapan bait suci untuk mabuk-mabukan, melakukan kejahatan dan menyembah dewa-dewa Baal. Ya, namanya tadi siapa katanya? Ya, Raja Belsyazar. Nah, minggu lalu Pak Johan kasih tahu nih tentang seorang raja juga. Namanya raja siapa? Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar diberikan mimpi oleh Tuhan. Karena Raja Nebukadnezar itu adalah seorang raja yang sombong dan dia tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi akhirnya dengan pengalaman yang dia alami, dengan bagaimana Tuhan memperlakukan dia, Tuhan merendahkan Raja Nebukadnezar sehingga Raja Nebukadnezar bisa percaya kepada Tuhan, bisa menyembah Tuhan, bukan lagi menyembah dewa-dewa Baal. Nah, Raja Nebukadnezar, anak-anak semuanya, mempunyai seorang anak yang menjadi pewarisnya, yang meneruskan tongkat kepemimpinan kerajaan Babel, yaitu Raja Belsyazar. Raja Belsyazar itu tahu bagaimana sebelumnya pengalaman hidup daripada papanya, Raja Nebukadnezar. Dia tahu bahwa Raja Nebukadnezar dulu menyembah dewa Baal dan dia adalah raja yang sombong. Tetapi ketika Tuhan menjatuhkan Raja Nebukadnezar, akhirnya Raja Nebukadnezar kembali percaya kepada Tuhan. Dia memuji Allah yang memberikan dia kehidupan. Nah, anak-anak, Raja Belsyazar ini akhirnya menjadi seorang raja menggantikan papanya, Raja Nebukadnezar. Tetapi apa yang terjadi? Selama dalam masa kepemimpinannya di kerajaan Babel, Raja Belsyazar tidak meneruskan apa yang dipercayai oleh Raja Nebukadnezar, tetapi dia kembali menyembah dewa-dewa Baal. Dan pada satu hari, dia mengundang semua pejabat-pejabat istana, pemuka-pemuka istana di dalam satu pesta yang meriah. Ada kira-kira 1.000 orang. Dan apa yang terjadi di dalam pesta tersebut? Ya, pasti di dalam pesta banyak orang yang minum, banyak orang yang makan-makan enak. Demikian juga pesta yang diadakan oleh Raja Belsyazar. Tetapi apa yang terjadi? Raja Belsyazar dia mabuk-mabukan dengan para pemimpin di istana yang lain itu, pejabat yang lain itu. Dan ketika mabuk-mabukan, dia memerintahkan pengawalnya, "Hei pengawal, ambil perlengkapan bait suci yang kemarin kita rampas dari Yerusalem. Kemudian bawa ke sini." Kemudian pengawalnya cepat-cepat. Mereka mengambil perlengkapan bait suci, ada kakirian, ada cawan-cawan emas dan piring-piring yang dipergunakan untuk menyembah Tuhan pada waktu di Yerusalem. Kemudian apa yang terjadi? Mereka mempergunakan perlengkapan bait suci itu untuk mabuk-mabukan. Selain mabuk-mabukan, mereka juga memuji dewa-dewa mereka. Wah, ada dewa apa saja? Mungkin ada dewa matahari, ada patung-patung yang mereka sembah. Secara tidak sadar, Raja Belsyazar mempermalukan kehadiran atau benda yang biasa dipakai untuk menyembah Tuhan. Lalu tiba-tiba ada sebuah tangan, nanti bisa lihat gambar ya di sini ya. Ada sebuah tangan, itu cuma bagian sininya saja ya, yang menulis di dinding. Ya, tangan itu tidak tahu tangan siapa. Tetapi Raja Belsyazar melihat sendiri ada satu tangan yang bergerak menulis sebuah kalimat. Apa kalimatnya? Dia tulis Mene Mene Tekel Urpasdim. Wah. Kemudian Raja Belsyazar pun ketakutan. Wah,
jubah berwarna ungu. Itu jubah ungu itu adalah jubah kemuliaan ya anak ya pada waktu itu. Kemudian kepadanya akan kuberikan kalung atau rantai emas, akan kukalungkan di lehernya. Dan juga kamu akan kuberikan posisi ketiga di kerajaanku. Raja Belsasar berjanji seperti itu kepada orang-orang yang sanggup untuk mengartikan tulisan itu. Apa yang terjadi? Satu pun tidak ada yang bisa, satu pun tidak ada yang mengerti. Kemudian tiba-tiba permaisuri, istrinya Raja Nebukadnezar yang hidup pada waktu itu, dia mendatangi Belsasar. Dia bilang, Raja, dulu ada seorang yang pintar, yang berhikmat, bernama Daniel. Dia dulu mengartikan mimpi daripada papa kamu, Raja Nebukadnezar. Wah, coba panggil. Kemudian mau memanggil Daniel, dan Daniel pun dihadapkan kepada raja. Kemudian raja mengatakan kepada Daniel, dia akan memberikan hadiah, dia akan memberikan posisi yang baik untuk Daniel. Tapi apa yang terjadi? Daniel sebenarnya tidak mau menerimanya. Dia bilang kepada raja, Raja tahan saja pemberianmu itu, aku tidak mau menerimanya, berikan saja itu kepada orang lain. Tetapi walaupun begitu, aku akan mengartikan tulisan yang ada di dinding itu. Kemudian Daniel pun dengan hikmat karunia daripada Tuhan, Daniel mengartikan apa tulisan yang ada di dinding. Mene, mene, artinya kamu akan dihitung, kata Daniel. Dihitung dari awal pemerintahan kamu sampai akhir pemerintahan kamu. Dihitung berkali-kali. Mene, mene, tekel. Tekel artinya perbuatan atau kepemimpinan kamu selama ini akan ditimbang dan didapati bahwa hasilnya adalah ringan. Kamu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk memerintah kerajaanmu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Ufarsin artinya kerajaan Babel akan terpecah menjadi dua, yang akan diberikan kepada orang Persia dan orang Media. Wah, mendengar itu, Raja Belsasar pun akhirnya sadar. Dia gemetaran melihat arti dan mendengar arti daripada tulisan yang di dinding itu. Anak-anak yang ada, siapa yang menulis tulisan di dinding itu? Itu bukan hantu ya nak, tetapi itu adalah kuasa Tuhan untuk memperingatkan Raja Belsasar yang sangat sombong, yang sangat kejam dan tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Raja Belsasar akhirnya sadar dan dia tetap memberikan hadiah itu kepada Daniel. Apa yang terjadi setelah itu nak? Akhirnya kerajaan Babel diserang oleh musuh, dan pada malam hari itu juga Raja Belsasar dibunuh oleh musuh. Wah, mendengar ceritanya, pengalaman atau kisah hidup seorang Raja Belsasar yang dihukum oleh Tuhan dan direndahkan oleh Tuhan adalah satu hal yang bisa kita pelajari anak-anak semuanya ya. Apa yang bisa kita ambil dari sini anak-anak sekolah minggu? Yang pertama, Raja Belsasar mempermainkan perlengkapan bait suci. Perlengkapan bait suci dipergunakan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, sehingga perlengkapan itu harus dikuduskan supaya layak untuk dipakai untuk menyembah Tuhan. Tetapi Raja Belsasar membuat perlengkapan itu semuanya untuk mabuk-mabukan, untuk berfoya-foya minum seenaknya dengan teman-temannya yang lain. Tuhan tidak mau dipermalukan, Tuhan tidak mau dipermainkan. Begitu juga anak-anak sekolah minggu semuanya. Sering ibu Nada lihat kalau anak-anak sekolah minggu di gereja, kalian terkadang tidak menjaga apa yang ada di dalam gereja. Seperti apa bu? Seperti bangku. Nanti bangku bisa disepak-sepak, terus bisa dicoret-coret. Kemudian ada juga yang sembarangan membuang sampah di dalam gereja. Itu tidak baik anak ya. Itu sangat-sangat tidak baik karena kita mengotori rumah Tuhan ya. Sebaiknya apa yang dilakukan? Sebaiknya anak-anak sekolah minggu menjaga, memelihara benda-benda yang kita pakai untuk kita belajar firman Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan anak-anak sekolah minggu harus sungguh-sungguh beribadah.
jangan mempermainkan acara ibadah itu sendiri. Misalnya Bu, di dalam acara guru sekolah minggunya ngajak bernyanyi, mengajak berdoa, tetapi apa yang kalian lakukan? Ada yang main-main, ada yang ganggu teman, ada yang doanya pura-pura, ngintip-ngintip. Jangan ya, apalagi untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tidak boleh dipergunakan hal-hal yang tidak seharusnya. Misalnya uang main-mainan, atau misalnya main-mainannya malah yang dimasukkan ke dalam tempat persembahan. Itu tidak baik ya, jangan dilakukan lagi. Kalau ada yang sebelumnya seperti itu, minta ampun sama Tuhan. Kemudian apalagi yang kita ambil dari sini ya, Raja Belsasar dia tidak menghiraukan pengalaman hidup papanya. Nah, anak-anak juga demikian seperti itu. Kalian tahu sebenarnya ini yang tidak baik, yang tidak boleh dilakukan, yang ini boleh dilakukan. Tetapi apa yang terjadi? Kalian sering kadang digoda oleh iblis dan kalian mau ikut untuk melakukan hal yang tidak baik. Misalnya kalian tahu mencuri itu dosa, berbohong itu dosa, tapi mungkin ada dari kalian yang tetap melakukannya untuk kepentingan pribadi. Jangan ya, itu dosa. 10 hukum Taurat itu diberikan Tuhan kepada manusia untuk dilaksanakan, bukan untuk dilanggar. Nah, kemudian yang ketiga, ya, Allah mau ditinggikan dimanapun kalian berada, ya, baik di gereja, baik pun di tempat tinggal kalian masing-masing atau dimanapun kalian berada. Allah tetap mau ditinggikan, dan kita anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu harus mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, amin semuanya. Iya, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tetapi Ibu Melda mau menutupnya dengan memberikan kuis kepada anak-anak sekolah minggu semuanya. Ya, kuisnya nanti Ibu Melda mau kasih hadiah nih. Hadiahnya apa? Hadiahnya ada masker lucu ya, untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Ibu Melda mau 5 orang yang menjawab pertanyaan Ibu Melda. Nanti siapa yang cepat dari 5 orang itu, cepat dan benar ya jawabannya ya, nanti Ibu Melda akan kasih hadiah ini. Ibu Melda antar ke rumahnya boleh, atau kalian yang ke rumah Ibu Melda juga boleh ya. Nah, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapa nama raja yang Ibu ceritakan tadi? Ya, yang tadi yang mengadakan apa? Yang mengadakan pesta pora, yang mempergunakan perlengkapan bait suci untuk mabuk-mabukan. Siapa nama rajanya? Ayo cepat ingat ya. Yang kedua, apakah yang dilakukan raja itu sehingga Tuhan Allah marah dan menulis kalimat di dinding? Kalimatnya apa tadi? Mene teke ufarsin. Ya. Apa yang dilakukan raja itu sehingga Tuhan marah? Jawab ya, itu yang kedua. Yang ketiga, siapa yang mengartikan tulisan di dinding? Wah, gampang ya. Gampang kan? Ingat kan? Iya, minggu lalu juga namanya ada, minggu ini juga ada. Kemudian yang keempat, apa yang diberikan raja atau apa yang dijanjikan raja kepada orang yang berhasil mengartikan kalimat di dinding itu? Ada berapa tadi ya? Ada berapa? Iya, kamu tulis nih ya jawabannya. Kemudian boleh kirim ke WA Ibu Melda. Ayo coba tulis nomor handphonenya Ibu atau nomor WA-nya Ibu. Nomornya 081269443388. Ingat ya, sekali lagi ya, 081269443388. Bu Melda tunggu hari ini jawabannya ya. Siapa yang lebih cepat dan benar menjawabnya, nanti hadiahnya akan diberikan. Oke? Nah, itu saja firman Tuhan hari ini. Semoga anak-anak sekolah minggu semuanya bisa terberkati dan semakin menjadi anak yang baik pada waktu-waktu yang akan datang. Anak-anak, sekarang ditutup Alkitabnya. Duduk yang manis, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, sungguh hati kami bersyukur Bapa
atas cinta, karunia, dan kemurahan daripada Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Sampai saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus tetap dalam keadaan sehat. Tapi Bapa, apabila pada saat ini ada anak-anak kami yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau memulihkan mereka. Engkau mengurapi mereka dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka dengan buah kuasa darah-Mu yang kudus Bapa. Jauhkan kami Bapa semua anak-anak-Mu Bapa dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami Bapa semua dari paparan virus corona Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa pertumbuhan yang baik, kesehatan mutlak menjadi milik anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati mereka di dalam pembelajaran mereka di rumah pada saat ini Tuhan Yesus. Dan berkati juga Bapa orang tua kami yang pada saat ini lebih lagi luar biasa bekerja Bapa dalam masa pandemi ini Bapa, menjaga dan mendidik anak-anak kami. Juga mereka berikan kekuatan Bapa untuk melakukan pekerjaan mereka, aktivitas mereka Tuhan Yesus. Biarlah Bapa segala yang dipekerjakan mereka Tuhan Yesus mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan daripada Tuhan. Berkati mereka dengan usia yang panjang Tuhan Yesus, kesehatan dan kekuatan boleh menjadi milik orang tua kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa Bapa untuk negara kami Republik Indonesia, mulai dari pemerintahan yang paling tinggi Bapak Jokowi, para menteri dan semua kepala-kepala daerah sampai yang paling rendah Bapak di lingkungan kami. Engkau juga memberkati dengan hikmat marifat daripada Tuhan. Engkau memberikan kebijaksanaan Tuhan kepada pemerintah kami untuk boleh mengatur negara kami dengan baik Tuhan Yesus. Terlebih pada masa pandemi sekarang ini Bapak, banyak terjadi keributan di sana sini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Indonesia adalah negara yang Engkau berkati Bapak. Terima kasih Bapak dalam surga. Bapak yang baik, sebentar kami mau mengakhiri Bapak ibadah kami. Biarlah semuanya ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu Bapak, boleh Engkau tetap jaga dan pelihara Bapak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak dalam surga. Terpuji termulia nama-Mu Bapak dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita angkat lagu pujian Ku Istimewa.
Minggu hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online. Biarlah Tuhan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah kami yang sudah selesai. Biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Biarlah ibadah kami boleh menjadi kurban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Atas segala kekurangan kami Bapa selama beribadah, ampuni kami supaya kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Tuhan kita, penyertaan Roh Kudus, kiranya itulah yang menyertai kita, memimpin hidup kita, bahkan memberkati kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu.